Surabaya kini menjadi kota yang genap berusia 732 tahun. Kota dengan cerita perjuangan yang panjang dan semangat yang tak pernah padam. Tapi di balik sorak-sorai hari jadinya, masih tersisa sejumlah cerita yang tak ikut dirayakan. Serta masih banyak suara-suara yang belum terdengar. Meski banyak janji dan langkah yang dilakukan, sejumlah masalah di Surabaya masih menunggu kepastian. Kali ini, kami akan melihat lebih luas pada problem lain yang juga belum tuntas di ulang tahun Surabaya ke-732. Setiap hari, Surabaya menghasilkan 1.800 hingga 2.000 ton sampah. Sebagian besar dibawa ke TPA Benowo dan sisanya menjadi pemandangan di sudut-sudut kota. Pemkot Surabaya menargetkan pengurangan 20% sampah yang masuk ke TPA Benowo melalui bank sampah dan teknologi pengelolaan di hulu. Namun dengan minimnya fasilitas dan sosialisasi, mampukah janji ini benar-benar terwujud saat event besar seperti Festival Rujak Ulek digelar? Tumpukan sampah muncul lebih cepat dari pengunjung. Petugas kebersihan pun bekerja keras. Namun kenyataannya, mereka tetap kalah cepat. Sekarang itu, terutama di jalan-jalan besar pun, Surabaya itu nggak tahu kenapa banyak sampah sekarang. Sampah ya tadi ya. Sampah itu sering dibingkai dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Karena kita tahu di Surabaya terutama ya, kita punya program TPS 3R. Tapi yang perlu kita juga lihat adalah TPS 3R ini dia fokusnya kepada masyarakat ini harus juga diimbangi dengan dukungan pemerintah dalam hal misalnya seperti jaminan sosial. Karena sering terjadi di lapangan itu TPS 3R ini justru menjadi tempat di mana pemerintah mengesampingkan tanggung jawabnya dan justru malah melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Perayaan besar tentu membawa keramaian, tetapi juga membawa resiko keamanan. Pencopetan, begal, hingga pencurian motor masih menjadi PR bagi Pemkot Surabaya. Warga mengeluhkan permasalahan sampah di Surabaya semakin terasa. Namun kenyataannya, upaya pengelolaan seperti TPS 3R belum sepenuhnya mendapat sokongan optimal dari pemerintah. Ketidakseimbangan peran ini beresiko menimbulkan kesan bahwa beban penanganan sepenuhnya dialihkan ke masyarakat. Angka kriminalitas di Surabaya masih tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2024, terdapat 5.181 kasus yang menghiasi laporan kepolisian. Terlebih kasus pencurian motor yang menjadi salah satu kasus paling meresahkan di masyarakat. Hingga akhirnya menimbulkan pertanyaan, mengapa di kota sebesar Surabaya dengan segala kecanggihannya, curanmor masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan? Eri Cahyadi berkomitmen akan meningkatkan keamanan kota Surabaya dengan memperketat penjagaan di perbatasan kota, memasang lebih banyak CCTV, dan mengaktifkan pos kamling di setiap kampung. Namun, tanpa implementasi yang konsisten dan pengawasan yang baik, upaya tersebut berisiko tak memberi dampak nyata pada keamanan warga Surabaya. Di sisi lain, kemacetan, parkir liar, dan akses publik yang belum merata masih menjadi wajah lama transportasi kota ini. Transportasi umum di Surabaya jujur masih jauh sekali dari kota-kota lain, terutama Jakarta kalau bisa membandingin. Kalau aku sebagai warga Surabaya itu ngelihatnya transumnya di sini kurang, kayak kenapa harus pakai kendaraan pribadi masing-masing. Alhasil kalau jam-jam pulang kerja, jam-jam berangkat kerja itu macet-macetan gitu Mbak. Surabaya ini kan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Tapi saya merasa transportasi publiknya itu masih sangat kurang dan masih jauh dari kata nyaman.
juga di beberapa haltenya itu kurang memadai. Biasanya kayak minimnya tempat duduk atau kayak atapnya yang bocor dan lain sebagainya. Selain itu yang juga menurut saya sedikit menjadi masalah adalah banyaknya tukang parkir liar yang ada di Surabaya. Biasanya di minimarket itu ada tukang parkir. Misalnya kita belanja cuma 5.000 tapi harus mengeluarkan uang 2.000 untuk parkir, itu juga menurutku menjadi masalah. Bagi mereka yang menggunakan kursi roda atau tongkat, trotoar yang rusak dan halte yang tinggi menjadi tantangan sehari-hari. Evaluasi saya kepada aspek transportasi umum ini ya tentunya tidak bisa hanya berdiri sendiri sebagai masalah transportasi ya, tapi juga ini persoalan yang harus didudukkan lebih luas dengan mempertimbangkan persoalan rencana tata ruang wilayah. Karena rencana tata ruang wilayah di Surabaya sendiri pasti jadi akar masalah kenapa transportasi umum kita itu tidak sama dengan ide-ide public transportation di tempat-tempat yang kita anggap sudah maju. Mobilitas bukan hanya tentang kendaraan, tetapi juga soal keadilan dalam bergerak. Dan hari ini, belum semua warga merasakan hal tersebut. Di balik toko-toko kecil dan gerobak sederhana, UMKM menghidupi denyut ekonomi lokal. Namun, tantangan yang mereka rasakan tergolong besar. Pemerintah menjanjikan promosi dan pendampingan, tapi kenyataan di lapangan masih banyak pelaku usaha yang berjalan sendirian. Kalau kita lihat juga, selama ini sektor UMKM itu seperti diromantisir gitu ya. Seolah-olah dia karena mudah didirikan, pemerintah mendorong supaya UMKM itu tumbuh terus, supaya bisa menyerap tenaga kerja, supaya macam-macam itu. Tapi yang perlu kita lihat kan sektor informal ini minim jaminan sosial dan susah memberikan upah yang layak. Ketika ditanya pendapatnya mengenai kinerja Pemkot Surabaya selama ini, khususnya apakah mereka sudah cukup mendengar atau belum, masyarakat memberikan beragam jawaban. Mungkin kalau dibilang cukup sepertinya belum, tapi kalau dibilang buruk juga nggak buruk-buruk amat. Ya menurut saya kalau didengar, ya didengar, tapi menurutku kurang gitu. Jadi ya alhasil bertahap. Jadi nggak semua warga bisa ngerasain, nggak semua tempat bisa ngerasain. Jadi ya kalau misalnya kita lihat secara umum, tadi kalau kita lihat dari segi dokumen pemerintahan sudah baik, tetapi di dalam implementasinya kita mungkin tidak serta-merta bilang kalau dokumen yang baik belum implementasinya pasti baik. Ada kalanya kalau misalnya kita lihat di lapangan ada saja ya beberapa hal yang tidak bisa memang ditulis dalam bentuk laporan. Lantas, apa harapan warga untuk Pemkot Surabaya agar kota tercintanya menjadi lebih baik? Tentu mempertahankan apa yang sudah menjadi prestasi kota Surabaya itu pertama yang lebih penting ya. Atau sebagai masyarakat ya saya ingin melihat Surabaya menjadi kota yang ramah bagi semuanya. Harapan saya pemerintah kota Surabaya lebih memperhatikan isu-isu masalah-masalah yang mungkin mau muncul ataupun sedang muncul. Semoga transportasi publik di Surabaya nanti akan semakin maju sehingga mobilitas warganya menjadi semakin baik, dan juga parkir liar yang selama ini ada di Surabaya semoga segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ya semoga makin berbenah, makin lebih baik, makin bisa mewadai aspirasi-aspirasi warganya. Meskipun Surabaya telah tumbuh, tapi masih banyak yang tertinggal. Di hari jadi Surabaya ke-732 ini, mari kita mengingat bahwa selebrasi tak seharusnya membungkam refleksi. Selamat ulang tahun Surabaya. Semoga kota ini tak hanya membanggakan sejarah pahlawannya saja, tetapi juga menjadi pahlawan
bagi warganya sendiri. Saya Ayun Tomata, terima kasih telah menyaksikan segmen kami. Sampai jumpa lagi.